Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sains 2 ingin membahas hasil penelitian kami yang berada di bab 4, yaitu operator fungsi pemodelan. Pemodelan terhadap droplet dapat diekspresikan dalam bentuk flux sebuah massa pada area droplet. Flux dari massa droplet tersebut dapat diekspresikan dalam, kita lihat persamaan kedua, di mana MP ialah massa droplet, RP radius droplet, TP temperatur droplet, T waktu, I rasio penguapan, MV penguapan molekularnya, delta hingga koefisien difusi biner dari droplet, R tetapan gas, T temperatur lingkungan, P tekanan, dan PV tekanan penguapan. Kita juga memakai koefisien difusi yang dicetuskan oleh Barrett dan Clement pada tahun 1988. Bisa dilihat di persamaan 3. Dengan asumsi tekanan yang jenuh dan sangat sensitif, maka kita memakai hukum Raoult. Hukum tersebut bisa dilihat di persamaan 4. Oke, selanjutnya itu ada bilangan Nusselt dan bilangan Sherwood, di mana kedua bilangan tersebut sangat diperlukan karena efek kecepatan antar titik droplet itu terjadi di perubahan massa dan panas yang secara merata. Bilangan tersebut digambarkan pada persamaan 5.1 dan 5.2, di mana pada 5.1 atau pada bilangan Sherwood itu merupakan rasio antara perubahan flux massa droplet terhadap perubahan flux massa droplet secara difusi. Dan pada 5.2 itu ada bilangan Nusselt, di mana bilangan Nusselt didefinisikan sebagai rasio dari flux perpindahan panas terhadap flux perpindahan panas secara konduktif. Nah, kedua persamaan tersebut dikaitkan oleh penelitian sebelumnya, oleh penelitian Franz dan Marshall, sehingga didapatkan formulasi pada persamaan 6.1 dan 6.2. Pada kedua persamaan ini ada istilah bilangan droplet Reynolds atau REP dan EC, ada juga PR. Nah, mereka ini merupakan di mana EC adalah bilangan Smith dan PR adalah bilangan Reynolds. Nah, korelasi kedua bilangan tersebut ada pada persamaan 7.1, 7.2, dan 7.3. Mereka saling berkaitan. Nah, selanjutnya pada persamaan 2 dan persamaan 4 bisa dimodifikasi sehingga didapatkan persamaan 8 dan persamaan 9. Nah, pada kedua persamaan ini, rasio massa dan perpindahan panas itu memiliki keterkaitan terhadap kecepatan droplet. Nah, sehingga didapat dari hukum kedua Newton mengenai konservasi momentum pada droplet dan yang dinyatakan pada persamaan 10. Ini merupakan persamaan dari konservasi momentum. Nah, selanjutnya itu kita bisa menurunkan atau dan menggabungkan persamaan 8, 9, 10 agar didapat persamaan percepatan atau dT seperti pada persamaan nomor 12. Nah, setelah itu kita turunkan ke dalam bentuk kecepatan. Nah, nanti akan dapat kecepatannya, lalu akan kita turunkan lagi untuk mendapatkan nilai dari jarak yang dibutuhkan. Nah, jaraknya itu nanti jarak sama dengan kecepatan dari droplet dikali akar dari min 2H per A, di mana H itu ketinggian yang kita asumsikan dengan 2 meter, dan A itu merupakan percepatan dari droplet. Nah, setelah itu, kita mendapatkan data sekunder untuk memasukkan variabel-variabel tersebut dengan angka-angka yang kita dapat dari Japan Meteorological Agency dari tahun 2000 hingga 2020, dan didapatkan data sekundernya berupa kecepatan, temperatur, kelembapan, dan tekanan uap. Rata-rata dari data sekunder tersebut diplot di dalam tabel 4.1.
Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya, kita juga bisa mendapatkan data mengenai diameter droplet ketika berbicara dan batuk, dan kita juga bisa mendapatkan kecepatan dari droplet ketika berbicara dan batuk juga. Nah, selanjutnya, untuk proses menghitung, kita juga dibutuhkan massa jenis udara, di mana massa jenis udara ditulis dalam persamaan 18. Dan hasilnya pada setiap kondisi diplot ke dalam tabel 4.2. Tabel 4.3 Random number pada semua variabel. Saat bicara bersin. Pada musim semi, panas, gugur, dan dingin di dataran rendah, dataran tinggi. Dan hambatan pada semua variabel pada bicara bersin pada musim semi, panas, gugur, dan dingin pada dataran rendah, tinggi, dan pantai. Bisa kita lihat angkanya di sini dan memunculkan grafik di sini. Ini grafik bicara dan bersin. Bisa kita lihat jarak teramannya itu 3 sampai 3,5 meter. Pada musim semi, pergerakan ketinggian droplet pada saat batuk itu jarak teramannya itu 1,8 meter. Pada saat berbicara itu bisa kita lihat pas pergerakan ketinggian droplet pada saat batuk itu jarak teramannya 1,8 meter. Kalau pergerakan ketinggian droplet terhadap jarak tempuh sumbu X pada saat berbicara itu jarak teramannya 1,76 meter. 4.3 pada saat musim gugur. Ini grafik pergerakan pada saat batuk, jarak teramannya itu 1,76 meter. Kalau pergerakan droplet terhadap jarak sumbu berbicara itu jarak teramannya 1,8 meter. Pada saat musim dingin, ini pergerakan jarak tempuh pada saat batuk. Jarak teramannya itu 1,76 meter. Pergerakan ketinggian droplet saat berbicara itu jarak teramannya 1,74 meter. Droplet biasanya droplet kan geraknya parabola. Parabola itu jatuhnya pasti ke baju. Bisa kita bayangin ke baju. Terus jadi jika kena baju, jadi kemungkinan besar tidak bisa kena hidung dan mulut, area mulut. Selanjutnya itu kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu potensi transmisi jarak maksimum paling aman agar terhindar dari penyebaran virus SARS-CoV-2 melalui droplet saliva manusia ketika batuk di daerah dataran rendah saat musim semi sejauh 0,256 meter. Pada kondisi dan musim yang sama, pada daerah pantai dan dataran tinggi, potensi penyebaran virus SARS-CoV-2 melalui droplet saliva manusia ketika batuk masih dapat bergerak jatuh ke tanah sejauh kurang 1 meter pada dataran tinggi ketika musim semi droplet jatuh ke tanah dengan jarak 0,6201 meter. Dan saat batuk di pantai ketika musim semi, droplet jatuh ke tanah dengan jarak 0,704 meter. Dalam hal ini, urutan transmisi jarak maksimum pergerakan droplet sangat aman, yaitu ketika batuk pada saat musim semi di dataran tinggi, dan transmisi jarak maksimum dari pergerakan droplet di pantai menepati urutan ketiga. Sementara itu, ketika manusia berbicara pada musim panas di daerah pantai, potensi penyebaran droplet sangat rentan terpapar virus COVID karena transmisi jarak maksimum yang dapat dicapai droplet berjarak
3,341 meter. Untuk daerah dataran rendah, saat ini musim semi dan dataran tinggi saat musim panas. Ketika manusia berbicara, potensi penyebaran virus melalui droplet saliva masih dapat dijangkau pada jarak 3,5 meter dan lebih dari 3 meter. Transmisi jarak maksimum dari pergerakan droplet ketika manusia berbicara di dataran rendah dan musim semi berjarak 3,333 meter. Sementara itu, transmisi jarak maksimum dari pergerakan droplet ketika manusia berbicara di gunung pada musim panas berjarak 3,310 meter. Pada kedua kondisi tersebut, potensi penyebaran virus melalui droplet saliva ketika berbicara dinilai cukup berpotensi rentan terpapar virus SARS-CoV-2 bila dibandingkan dengan potensi ketika manusia berbicara di pantai saat musim semi. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat diberikan beberapa saran agar kita terhindar dari COVID-19, ialah dengan tidak bepergian, menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, serta menghindari daerah pegunungan dan pantai. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga penelitian kami dapat dimanfaatkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.